Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Persatuan Mahasiswa FISIP USU. Teman-teman, langsung siapa yang akan bertanya ataupun memberikan tanggapan? Silakan. Udah jelas. Silakan. Masih di mute tadi. Haris, ya silakan Haris. Haris. Oke, tampaknya kita harus memperbaiki komunikasi. Haris masih di mute ya? Oke, silakan Haris yuk. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi. Oke, satu lagi siapa? Silakan. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Haris yuk. Oke. Ada siapa satu lagi? Teman-teman? Dari FISIP USU? Tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan teman-teman dari USU. Ini di Sumatera Utara mungkin sinyalnya kurang baik ya Bang Doli. Itu tanggung jawabnya Bung Doli itu. Ini padahal daerah konstituennya. Bukan, mereka cuma nonton aja. Nggak, ini padahal daerah konstituennya Bang Doli nih. Ini udah ada suaranya belum? Belum ada? Artinya sudah jelas yang kita Siapa? bahas. Tampaknya ada kendala komunikasi. Oke, terakhir karena waktunya kita nggak banyak ya. Mas Hasto, ini PDI Perjuangan terutama Anda ya udah mengatakan berkali-kali sebaiknya Pilpres nanti 2024 hanya diikuti 2 paslon saja. Sementara saat ini yang sudah dideklarasikan adalah 3 calon begitu. Kami selalu menyampaikan analisis yang dinamis bahwa dari berbagai konstelasi yang ada itu bisa 2, 3 atau 4 pasangan calon. Itu dari konstelasi politik yang ada. Tergantung bagaimana para ketua umum partai melihat tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, tantangan geopolitik, tantangan menghadapi pandemi yang belum sepenuhnya recovery, itu semua yang akan menentukan konsolidasi dan juga faktor cawapres. Karena cawapres terbukti pada tahun 2019 itu menjadi konsolidator, integrator di antara seluruh partai-partai politik untuk kemudian bergabung. Kalau kita lihat secara empiris pada tahun 2019, sehingga kesadaran bersama para ketua umum partai inilah yang akan menentukan. Oke, tapi PDI Perjuangan tetap bisa berharap 2, 3 atau 4 pasangan calon. Ya kita ikut aja, namanya kita tidak punya suatu instrumen di dalam memegang kedaulatan partai politik lain. Misalnya Golkar juga sudah keputusan Rapimnasnya sepakat mencalonkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Kemudian juga ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, itu kan dihormati oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi kalau 2 nggak masalah, 3 nggak masalah, 4 juga nggak ada masalah. Ya, kita sudah bersama 2004 ada 5 pasangan calon, kita siap. 2014-2019 ada 2 pasangan calon, kami siap. Oke, jadi berapapun siap ya. Saya kembali lagi ke teman-teman mahasiswa sudah bergabung. Yuk, waktu kita nggak banyak. Silakan Haris. Terima kasih, ini Mbak Revana. Oke, langsung yuk. Kalau saya yang memandang terkait bongkar pasang koalisi atau deklarasi capres A, B dan seterusnya. Pandangnya adalah fenomena dinamika politik Indonesia. Nah, kita tahu masyarakat Indonesia masyarakat majemuk. Kita juga tahu kalau di dalam politik tidak ada yang final, semua bisa berubah-ubah. Itu perubahan itu kita sesuaikan dengan isu-isu politik yang berkembang. Ya, kami di pemerintahan mahasiswa atau BEM FISIP USU menganggap persoalan kebangsaan lah yang memang krusial di pasca pemilu nantinya. Kalau kita berpandang balik ke 2019, persoalan kebangsaan, polarisasi yang terjadi di masyarakat itu sangat besar gapnya antara kubu A dan kubu B kemarin. Makanya itu pembahasan di masyarakat yang kita tahu saat ini adalah persoalan head to head antara Ganjar dan Anies Baswedan. Kalau kita pandang, ini kita flashback ke Pilgub DKI 2017 lalu, hilirnya polarisasi itu terbentuk di Pilpres 2019. Jadi poinnya apa ini karena abang-abang di sini berhadir melalui representasi partai politiknya, saya mau bertanya nih, bagaimana partai abang
ketika pasca pemilu nantinya, pasca Pilpres 2024 nanti, jika timbul ada polarisasi, apakah sikap dari partai itu mengikis polarisasi atau merawat polarisasi tersebut? Oke. Kenapa saya bilang merawat polarisasi tersebut? Terkadang polarisasi adalah strategi politik untuk menaikkan bargaining politiknya terhadap parpol-parpol lain. Baik. Nah, jadi saya mau bertanya dengan ada dari P3 dengan Bang Romi, ada dari Yuk. PDIP, ada Mas Hasto, dan dari Golkar juga ada Bang Ahmad Doli. Silakan Mas Romi. Sudah kita diskusikan dengan Mas Ganjar bahwa konsep pemimpinan nasional besok, Witunggal ini harus mencerminkan 3 konsep. Satu adalah kontinuasi, melanjutkan apa yang sudah berhasil di zaman Pak Jokowi dan harus dilanjutkan. Yang kedua komplementasi, apa yang kurang. Kemarin Mas Ganjar sudah menyebutkan optimalisasi sumber daya manusia, riset dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rekonsiliasi. Kita mengakhiri narasi kadrun versus cebong, karena energi bangsa ini lebih diperlukan untuk kita bersatu dan menghadapi persoalan dari luar. Bukan untuk bertengkar sesama kita. Saya kira apa yang tadi disampaikan adik kita dari USU itu sudah sangat jelas bahwa kami partai politik khususnya PDI Perjuangan dan P3 memiliki komitmen yang sama untuk membangun narasi rekonsiliasi nasional untuk kejayaan Indonesia ke depan. Oke, ini ada kekhawatiran dari pemilih muda soal polarisasi tadi Mas Hasto. Ya, kami banyak belajar pada tahun 2014-2019. Karena itulah ketika Ibu Mega sudah menetapkan Pak Ganjar Pranowo, maka nggak ada lagi kubu A, kubu B. Yang ada adalah satu Indonesia Raya. Itu firm ketika bertemu dengan P3 kemarin. Oke, jadi PDI Perjuangan akan berusaha mengantisipasi nanti terjadinya politik identitas ataupun polarisasi di 2024 ya? Pak Ganjar ditampilkan dan dicalonkan apalagi dengan pengukuhan kerjasama dengan P3 sehingga tidak ada lagi polarisasi. Sekali lagi yang ada adalah satu tekad untuk kejayaan Indonesia Raya kita. Oke. Bang Doli, singkat saja sedikit nanti ke Mas Hasan juga. Seperti yang saya katakan tadi kan, KIB itu dibentuk dalam rangka untuk mencoba tidak mengulangi apa yang terjadi pada 2019. Dan saya kira ini satu kesamaan, kesadaran bersama yang ada di semua pimpinan partai politik. Ya, bahwa 2019 itu tidak perlu kita ulangi. Karena energi kita terlalu besar ngurusin yang seperti itu gitu, yang kontraproduktif terhadap pembangunan gitu. Jadi Golkar dan saya kira ini sama dengan partai politik yang lain punya komitmen yang sama bahwa kita ini lebih baik fokus untuk membangun Indonesia yang lebih produktif, yang lebih maju ketimbang kita mengurusi berantem sesama kita, anak bangsa. Saya kira gitu. Oke, Mas Hasan, untuk menghindari polarisasi lebih baik berarti paslonnya lebih dari 2 ya? Iya, 2 sama 3 itu bisa aja kan tergantung orangnya mau main apa enggak. Kalau gitu izin saya ini aja Bang, mengutip kata-kata Pak Erlangga di rumahnya PSB kemarin. Berbedanya tanggal 14 Februari aja. Sebelum dan sesudahnya sama-sama lagi gitu. Jadi karena memang pas hari itu juga, cuman berbedanya pas hari itu. Besok mungkin kan ketemu lagi. Bisa, tapi di bawah kan belum tentu. Ya makanya elitnya harus punya kesadaran yang sama. Makanya yang bicara elit sekarang. Berbedanya kita cuma 14 Februari aja. Sebelum dan sesudahnya sama-sama. Tapi nanti untuk 2024 polarisasi ataupun politik identitas apakah tidak bisa terhindarkan atau bagaimana Mas? Kalau menurut Mas Anies tidak bisa terhindarkan, kalau menurut saya bisa. Oke, caranya gimana menghindarkan? Jadi kan gini, kan tergantung aja. Kalau bersepakat nih semua elit politik nih, kita yang ini nggak mau kita pakai ya. Jadi siapapun yang konstituennya, pendukungnya pakai kayak gini, dia harus berdiri di depan mengingatkan. Harus ada fakta integritas kayak gitu. Kalau perlu KPU bikin fakta integritas kayak gitu. Jadi nggak boleh cuma bilang, itu pendukung saya sih nggak begitu. Enggak, kalau ada pendukungnya ngomong kayak gitu, dia harus berdiri di depan. Mengingatkan, pendukung saya kalian nggak boleh kayak gitu. Oke, berarti harus ada fakta integritas di depan KPU. Setuju ya? Kalau menurut saya Mas Hasto ya? Dan saya kira komunikasi yang selama ini dibangun lintas partai politik itu untuk meminimalisir soal itu. Gitu. Karena masyarakat juga artinya terbiasa melihat bahwa yang berbeda pun sering ketemu, jadi nggak ada masalah, kira-kira gitu. KPU sudah ada fakta integritas itu, kemarin pun tidak tanda tangani. Sekarang tinggal komitmen calon. Komitmen calon kami tadi Mas Ganjar sudah diwawancara oleh Nana, dia menegaskan itu. Dan survei terakhir menunjukkan bahwa daya terima Pak Ganjar di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Banten itu tinggi sehingga nggak ada keraguan lagi. Itu polarisasi nggak ada. Ada di antara ada. Ya nanti kita minta surveinya ya. Oke, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.